Selamat datang dan bertemu kembali di tutorial mata kuliah aplikasi komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendemonstrasikan dan berlatih bagaimana cara analisis spasial menggunakan StatScan. Pada akhir tutorial ini, harapan kami, mahasiswa mampu melakukan proses dan manipulasi data dalam sistem informasi geografis di bidang kesehatan. Mari kita lihat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mencari clustering atau pengelompokan sebuah penyakit di sebuah daerah, di mana penyakit di sini adalah penyakit tidak menular. Software yang kita gunakan adalah menggunakan software StatScan. Kita buka software StatScan-nya. Kemudian akan muncul Start Windows, Create New Session. Kita klik, kemudian akan muncul perintah input, analysis, dan output. Karena tadi saya menjelaskan terlebih dahulu, yaitu penyakit di rongga mulut atau penyakit gigi biasanya adalah penyakit yang tidak menular, sehingga di sini tipe analisis yang kita gunakan adalah purely spatial retrospective analysis. Kemudian dalam sebuah daerah itu apakah terjadi pengelompokan dalam sebuah populasi, maka yang digunakan adalah Poisson Discrete StatScan statistik. Kalau seandainya penyakit-penyakit yang menular, misalkan demam berdarah, malaria, dan sebagainya, yang tergantung dengan waktu, yang biasanya digunakan adalah Space Time Retrospective Analysis. Kemudian CAT scan statistiknya menggunakan Space Time Permutation. Bedanya, Space Time Permutation, data yang digunakan tidak hanya data koordinat, juga dibutuhkan menggunakan data-data waktu. Kita lanjut. Kemudian kita masukkan data yang sudah kita persiapkan. Kita jangan lupa di mana tempat data yang kita gunakan. Kemudian data Excel nanti akan kita ubah. Caranya adalah ini sudah kita masukkan, kemudian next. Di sini location ID kita lihat ada kolom-kolomnya. Location ID ada di kolom 1. Kita isi di kolom 1. Number of case ada di kolom one count. Kemudian date time optional, di sini waktu yang digunakan. Kita lihat di tahun 2016 di kolom 5. Kita next. Kemudian kita import dalam bentuk file CSV. Kemudian population file, karena tadi menggunakan analisis Poisson sehingga membutuhkan data-data populasi. Kita ambil lagi data Excel-nya tadi. Kita next. Kita import lagi location ID-nya, date at time optionalnya tadi juga di kolom 5. Populasi di sini adalah berapa jumlah populasi di koordinat-koordinat yang bersangkutan. Misalkan di koordinat 1 ternyata populasinya di situ di dalam sebuah desa ada 10.492. Kemudian pada kolom lokasi 44 ternyata populasinya ada 12.930. Kita masukkan di kolom 4. Kemudian kita import lagi dalam file .pop atau populasi. Kemudian kita masukkan file koordinatnya. Location ID-nya sama di kolom 1. Latitude atau koordinat Y di sini di kolom 3. Kemudian latitude-nya di kolom 2. Kita import.
File data yang digunakan untuk analisis purely spatial Poisson model sudah masuk. Kemudian di sini kita ubah, masukkan tahun 2016. Selanjutnya, pada menu output, silahkan klik Browse Result File, kemudian isi nama file yang akan diinginkan. Kemudian, centang menu Geographical Output Format, kita pilih file KML untuk format Google Earth, kemudian file subfile untuk format GIS software. Kemudian pilih kolom output format, kemudian pilih kolom output format. Untuk cluster information, kita centang database. Stratified cluster information, kita centang pada database. Location for information, pada menu database. Kemudian risk estimate for each location, kita centang database. Dan yang terakhir, simulated log likelihood ratio, kita centang untuk database. Setelah semua selesai, kemudian kita klik execute session. Kemudian akan muncul software Google Earth apabila teman-teman telah menginstal Google Earth. Kita telah mendapatkan file Google Earth atau file KML untuk melihat apakah ada clustering pada penampakan real di permukaan bumi. Hal ini dapat kita simpan untuk kita lampirkan pada karya tulis kita atau publikasi kita. Kemudian kita tadi telah menyimpan file data txt pada folder yang sudah kita tentukan. Kita klik, kemudian kita lihat hasil yang ada di file txt yang sudah kita simpan. Summary of data, terlihat bahwasanya terdapat 146 titik lokasi yang kita set. Kemudian jumlah kasus yang kita set atau kita running adalah 152. Ada perbedaan di sini. Kemungkinan bahwasanya ada satu lokasi atau ada satu rumah terdapat 2 atau lebih orang yang menderita penyakit. Kemudian di sini terdapat cluster detected dengan koordinat 7,979 lintang, kemudian 110,393 joule dengan radius 2,27 dengan annual case 11,2. Berarti dalam clustering tersebut terdapat 11 orang yang menderita pada 100.000 penduduk yang ada di cluster tersebut. Dengan relative risk 1,23, tetapi p-value-nya ada 1. Berarti untuk nilai p-value di sini di clustering tersebut berarti tidak signifikan. Selain itu, kita telah mendapatkan 2 file SHP atau shapefile untuk kita olah atau kita buat peta pada software QuantumGIS ataupun ArcGIS. Ada 2 file SHP yaitu .co.shp. Di sini adalah file clustering atau lingkaran clustering yang didapatkan. Sedangkan file gis.shp di sini adalah file titik penderita penyakit. Ini adalah salah satu gambaran file yang telah diolah pada software ArcGIS
atau QGIS. Di sini kita lihat bahwasanya terdapat satu clustering yang ada di daerah tersebut. Kita dapat hubungkan dengan faktor-faktor lain yang dapat atau berhubungan dengan penyakit tersebut. Misalkan, dalam satu clustering tersebut atau satu gambaran clustering tersebut, ternyata lokasi clustering tersebut berada di daerah pegunungan. Kita lihat, misalkan apakah daerah tersebut dapat mempengaruhi terjadinya penyakit periodontal. Misalkan di daerah pegunungan memiliki nilai kesadahan air yang tinggi sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyakit periodontal. Sistem Informasi Geografis atau SIG dalam pengembangan dewasa ini telah menjadi alat yang memiliki dampak positif dalam proses perencanaan berbasis komunitas dan dapat membuat keputusan ilmiah. Lebih jauh lagi, sistem informasi geografis dapat memberikan manfaat dalam bidang kesehatan, diantaranya untuk mempelajari hubungan antara lokasi, lingkungan, dan kejadian penyakit oleh karena kemampuannya dalam mengelola dan menganalisis serta menampilkan data spasial. Semoga setelah ini teman-teman mahasiswa lebih paham lagi apa itu tentang spatial analysis.